Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas perkembangan teori bilangan sejarah matematika. Dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nama saya Christian Fernandito Simanjuntak dengan NPM 2010610574. Nama saya Nadia Nurtiana dengan NPM 20106310500082. Saya Novita Andika Pramuswara dengan NPM 20106310500086. Saya Nurfaiza Hairani, NPM 201063105088. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandi Raja Saputra Marbun dengan NPM 20106310500090. Saya Sairen Kafadia dengan NPM 201063105099. Akan ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang Pierre de Fermat dan aritmatika, yang kedua tentang Carl Friedrich Gauss, dan yang terakhir ada Leonhard Euler. Pierre de Fermat yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1601 di Prancis dan wafat pada tanggal 12 Januari tahun 1665 adalah seorang ahli hakim dan ahli matematika paling produktif pada zamannya. Memberi sumbangan besar pada matematika tingkat tinggi antara lain teori bilangan dan kalkulus diferensial. Penemuannya antara lain metode asli untuk menemukan garis-garis lengkung terbesar dan terkecil dari garis lengkung. Yang kedua, kontribusi penting untuk geometri analitik, probabilitas, dan optik. Yang ketiga, prinsip Fermat untuk propagasi cahaya dan teorema terakhir Fermat dalam teori bilangan yang dia gambarkan dalam sebuah catatan di margin salinan Diophantus Arithmetica. Fermat telah menemukan hasil baru yang di dalamnya disebut aritmatika tinggi. Banyak yang bersangkutan sifat bilangan prima, yang berarti dalil bahwa setiap bilangan prima dari bentuk 4n plus 1 secara unik dapat diekspresikan sebagai jumlah dari 2 kotak. Lalu ada teori Fermat yang lebih kecil, yang menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima dan jika A adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat P dikurang A akan habis dibagi P. Teori Fermat menggunakan perangkat yang dia sebut metodenya keturunan tak terbatas, bentuk penalaran terbalik dengan pengulangan atau induksi matematika. Salah satu hasil karyanya adalah metodus ad disquirendum maximum et minima dan de tangentibus linearum curvarum. Ia menjelaskan secara gamblang tentang metode untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan tangen dari berbagai macam kurva. Fermat dianggap sebagai orang pertama yang mengevaluasi integral dari fungsi general power. Dalam teori angka, Fermat mempelajari persamaan Pell, perfect number, amicable number, dan kemudian menemukan Fermat number. Kemudian ia menemukan metode faktorisasi yang dinamakan metode faktorisasi Fermat, meletakkan dasar fundamental bagi teori probabilitas bersama Blaise Pascal. Dalam Problem of Points, sesuatu yang dinyatakan oleh Chevalier de Mere, ia dianggap sebagai orang pertama yang melakukan perhitungan terhadap probabilitas yang sangat ketat. Berkat kerjasamanya yang singkat tapi sangat produktif dengan Blaise Pascal, mereka berdua dianggap sebagai joint founder dari teori probabilitas. Fermat juga mengembangkan teori two-square dan teorema polygonal number. Teorema Fermat yang paling terkenal adalah masalah yang dikenal sebagai hebat atau terakhir teorema. Teorema terakhir Fermat di teori bilangan yang dia jelaskan dalam catatan di tepi salinan Diophantus Arithmetica. Ini muncul di margin salinan Diophantus Arithmetica dan menyatakan bahwa persamaan xn plus yn sama dengan zn, di mana x, y, z, dan n adalah bilangan bulat positif, tidak memiliki solusi jika n lebih besar dari 2. Sekarang kita masuk ke tokoh Carl Friedrich Gauss. Gauss lahir di Brunswick,
Kekaisaran Romawi Suci pada 30 April 1777 dan meninggal pada 23 Februari 1855 di umur 77 tahun di Göttingen, Kerajaan Hanover. Gauss adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi termasuk teori bilangan, aljabar, statistik, analisis, geometri diferensial, geodesi, geofisika, elektrostatika, astronomi, dan optik. Seringkali ia disebut sebagai Prince of Mathematics. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Sejak awal, Gauss menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika, khususnya angka-angka. Ia bisa menghitung sebelum dia belajar berbicara. Pada tahun 1782, saat Gauss berusia 7 tahun, ia mulai bersekolah di Santa Catherine. Terdapat kisah-kisah lucu saat ia bersekolah, di mana dia membuat bingung gurunya dengan menghitung lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh gurunya yang bernama Butner. Pada tahun 1792, saat Gauss berusia 15 tahun, ia masuk ke Caroline College. Pada saat dia berusia 18 tahun, dia telah menyelesaikan gelarnya dalam bidang matematika. Gauss sangat bersemangat tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh Newton, Euler, dan Lagrange. Namun, pahlawan Gauss adalah Archimedes. Gauss kemudian belajar untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Göttingen selama 3 tahun, dimulai pada bulan Oktober 1795. Cara cerdik Gauss menjumlahkan deret. Pada saat Gauss berumur 10 tahun, guru matematikanya memberikan pertanyaan untuk seluruh siswa di kelas. Siswa guru memberikan pertanyaan berupa penjumlahan deret dari 1 sampai 100. Gurunya sengaja memberikan soal yang sulit karena gurunya ingin beristirahat sejenak. Sang guru yakin muridnya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan soal itu. Sementara itu, Gauss yang masih kecil tanpa membutuhkan waktu yang lama langsung menjawab 5050. Gurunya pun merasa heran dan menduga Gauss melakukan kecurangan karena dapat menjawab dalam waktu yang sangat cepat. Namun di luar dugaan, ternyata Gauss menjawab pertanyaan gurunya dengan teknik yang sangat cerdas. Gauss mencoba mengelompokkan suku-suku pada deret tersebut sehingga memiliki nilai yang sama. Semisal 1 tambah 100, 2 tambah 99, dan seterusnya. Mengingat 1 tambah 100 nilainya sama dengan 22 plus 99 dan seterusnya, jadi dapat dituliskan seperti berikut. Jadi hasilnya 5050. Penemuan Gauss. Carl Friedrich Gauss diketahui bahwa saat ia belajar di Universitas Göttingen, pencurahan ide-ide baru Gauss akan mengubah matematika untuk selamanya. Hanya dalam waktu 6 bulan, ia memecahkan masalah yang telah menjadi masalah para matematikawan selama 2000 tahun. Gauss menemukan rumus matematika yang membuat semua poligon reguler yang dapat dikonstruksi hanya menggunakan straight edge dan kompas. Pada tahun 1801, saat Gauss berusia 24 tahun, ia menerbitkan salah satu karya terbesar dalam sejarah matematika, yakni Disquisitiones Arithmeticae. Disquisitiones Arithmeticae adalah buku ajar teori bilangan yang ditulis dalam bahasa Latin oleh Gauss. Gauss mulai menulisnya pada tahun 1798 dan menerbitkannya pada tahun 1801, sehingga terkenal karena memiliki dampak signifikan pada perkembangan teori bilangan. Selain rigor dan sistematik, penjelasannya juga menjadi dasar bagi perkembangan teori bilangan modern. Disquisitiones Arithmeticae dibagi menjadi 7 bab. 1. Kekongruenan bilangan secara umum. 2. Kekongruenan orde 1. 3. Residu dari perpangkatan. 4. Kekongruenan orde 2. 5. Bentuk dan persamaan tak tentu orde 2. Yang keenam, berbagai aplikasi dari diskusi-diskusi sebelumnya. Dan yang terakhir, persamaan yang mendefinisikan potongan dari lingkaran. Selanjutnya ada Leonhard Euler, merupakan penulis matematika paling produktif. Leonhard Euler lahir pada 15 April 1707 di Basel, Swiss, dan meninggal pada 18 September 1783 di Petersburg, Rusia. Beliau merupakan ahli matematika fisikawan asal Swiss dan menjadi salah satu pendiri matematika murni.
Dia memberikan kontribusi untuk geometri, kalkulus, mekanika, teori bilangan, astronomi observasi, dan menunjukkan aplikasi matematika yang berguna dalam teknologi dan urusan publik. Pada 1727, dia pindah ke Saint Petersburg dan menjadi rekan dari Akademi Sains Petersburg. Dan pada 1733 menggantikan Daniel Bernoulli ke kursi matematika. Euler membawa integral kalkulus ke tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, mengembangkan teori trigonometri dan fungsi logaritmik, mengurangi operasi analitik menjadi lebih sederhana dan memberi penerangan baru pada hampir semua bagian matematika murni. Membebani dirinya sendiri, pada tahun 1735 kehilangan penglihatan satu matanya. Kemudian, ia diundang oleh Frederick Agung pada tahun 1741. Ia menjadi anggota Akademi Berlin, di mana selama 25 tahun ia menghasilkan aliran publikasi yang stabil. Banyak di antaranya ia kontribusikan ke Akademi Saint Petersburg yang memberinya pensiun. Pada 1748, dalam bukunya Introduction in Analysis Infinitorium, ia mengembangkan konsep fungsi dalam analisis matematis. Ia dikenal karena hasil yang sudah dikenal dalam geometrik dasar, misalnya garis Euler melalui orthocentre atau persimpangan ketinggian dalam segitiga, circumenter atau pusat lingkaran berbatas segitiga, dan birth center atau center of gravity atau centroid dari sebuah segitiga. Dia bertanggung jawab untuk memperlakukan fungsi trigonometri, yaitu hubungan sudut kedua sisi segitiga sebagai rasio numerik daripada sebagai panjang garis geometris, dan untuk menghubungkannya melalui apa yang disebut identitas Euler atau EI theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta dengan bilangan kompleks. Dia menemukan logaritma imajiner dari bilangan negatif dan menunjukkan bahwa setiap bilangan kompleks memiliki jumlah logaritma yang tak terhingga. Pada tahun 1753, solusi parsial yang diterbitkan yang membantu Angkatan Laut Inggris dalam menghitung tabel bulan untuk menentukan bujur di laut. Pada 1766, Euler menerima undangan Catherine II untuk kembali ke Rusia. Setelah di stasiun Petersburg, tiba-tiba kedua matanya katarak, sehingga ia harus menjalani hidup dalam kebutaan total. Tetapi, produktivitasnya terus berlanjut dan dengan minatnya yang luas, Let Teresa Young Princess Steenmagen miliknya tahun 1768 sampai 1772 merupakan eksposisi yang sangat jelas tentang prinsip-prinsip dasar mekanika, optik, akustik, dan astronomi fisik. Pada 1772, ia menerbitkan teori kedua tentang gerak bulan. Pada tahun 1783 adalah penemuan terbesarnya, yaitu hukum timbal balik kuadrat yang telah menjadi bagian penting dari teori bilangan modern. Dalam upayanya untuk mengganti metode sintetik dengan metode analitik, Euler digantikan oleh Joseph Louis Lagrange. Euler senang dengan kasus konkret khusus, tetapi Lagrange lebih senang mencari keumuman abstrak. Jadi, Euler dan Lagrange bersama-sama dianggap sebagai matematikawan terhebat abad ke-18. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.